Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah, tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker karena di sini di studio Audin tidak menggunakan masker ya. Oke. Untuk hari ini kita akan belajar muatan PPKN tema 9 kayanya negeriku dan subtema 1 kekayaan sumber energi di Indonesia. Tapi sebelum masuk ke pelajaran, mari kita berdoa dulu. Kita buka dengan membaca bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan tadi kita dapat diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan dalam memahami materi yang akan Pak Udin sampaikan. Oke. Untuk di tema 9 ini, kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban hak dan mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar 4.2 yaitu menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ini adalah diharapkan kalian nanti dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. Ya. Dengan penuh kepedulian ya. Jadi tidak keterpaksaan, tapi karena kepedulian dari hati. Kemudian kalian dapat menemukan atau memberikan contoh perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian, dengan penuh kerelaan hati, bukan keterpaksaan. Ya. Yang terakhir adalah kalian nanti diharapkan dapat mengetahui akibat jika manusia itu tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Bagaimana akibatnya kalau kita tidak melaksanakan kewajiban? Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke materi. Nah, yang pertama, kalian bisa membuka buku siswa ya, tema 9 pembelajaran 2 ya. Silahkan kalian tema 9 subtema 1 pembelajaran 2. Silahkan kalian baca ya. Kewajiban terhadap sumber energi ya. Kewajiban terhadap sumber energi, kewajiban kita manusia terhadap sumber energi itu bagaimana? Ya, yang pertama adalah harus menghemat energi dengan menggunakannya seperlunya saja, tidak menghambur-hamburkan ya. Kita perlu seperlunya saja. Yang kedua, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Ya. Teknologi jadi tidak perlu menggunakan teknologi yang mungkin tidak ramah lingkungan. Misalnya dampaknya akan menimbulkan dampak yang merusak lingkungan. Itu tidak bisa ya, jangan digunakan. Ya. Kemudian menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Jadi sumber energi itu tidak cuma kita yang gunakan, tapi anak, cucu, buyut sampai ke situ, sampai hari kiamat itu manusia akan tetap menggunakan energi. Sumber energi yang ada di bumi. Maka dari itu kita harus menghematnya, jangan sampai kita gunakan sepuas-puas untuk kita. Itu namanya pemborosan ya, kita harus menghemat. Yang selanjutnya adalah melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air ya. Di sini sumber energi termasuk air ya. Untuk ketersediaan air itu semakin menurun, apalagi di daerah kota-kota ya. Daerah kota itu banyak yang menggunakan mendirikan hotel, banyak yang mendirikan rumah-rumah, kantor-kantor. Nah itu padahal di situ tidak ditanami pohon. Harusnya kita harus menanam pohon dulu. Ada ruang terbuka yang ada tanaman pohon perindangnya, yang dimana nanti akan bisa menyimpan sumber air. Itu ya. Nah selanjutnya kewajiban kita yang terakhir adalah menggunakan energi alternatif
ya. Jadi kita tidak harus menggunakan energi yang mudah habis, tapi kita bisa menggunakan energi alternatif. Seperti contohnya energi alternatif itu apa anak-anak? Ya bagus, ada energi angin. Di IPA sudah ada ya, energi alternatif itu apa? Ya, ada angin, air, cahaya matahari. Ya, untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbaharui tadi, yang mudah habis tadi. Oke. Ya, selanjutnya kalau kita sudah melaksanakan kewajiban, tentunya kita akan mendapatkan haknya. Apa saja hak memanfaatkan sumber daya alam? Ya, setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatannya sehari-hari. Untuk hal-hal tertentu, setiap orang pun berhak mengelola energi. Ya. Selanjutnya, hak mengelola energi diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan tidak merugikan orang lain. Ya, mengelola energi, contohnya Pertamina itu ya dikelola untuk apa? Untuk kemaslahatan hajat hidup orang banyak. Terus misalnya mengelola dari hasil hutan. Nah, hasil hutan itu jangan kita menebang saja, tapi kita juga harus melakukan reboisasi. Ya, sekarang ada pertanyaan, Pak, terus bagaimana kalau hak dan kewajiban itu tidak dijalankan dengan baik? Wah, terus bagaimana ya? Nah, jika hak dan kewajiban terhadap sumber energi itu apabila sudah dijalankan dengan baik, ya itu maka manfaat sumber energi pun dapat kita rasakan dengan baik pula. Ya, tapi kalau tidak, ya nanti juga kita akan merasakan juga tidak akan seperti yang harusnya kita rasakan. Misalnya, contohnya besok anak cucu kita sudah tidak mengenal apa, misalnya minyak bumi habis, ya kita sudah tidak, anak cucu kita sudah tidak bisa menggunakan energi minyak bumi tadi. Oke, sekarang bentuk-bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban. Ya, ini ya. Bentuk-bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara terhadap lingkungan alam. Kalian juga bisa melihatnya di buku siswa. Di situ ada semua ya. Yang pertama, kewajiban manusia terhadap hutan. Bagaimana kewajibannya apa toh? Nah, kalian bisa sebutkan. 2. Kewajiban manusia terhadap sungai. 3. Kewajiban manusia terhadap hewan yang terancam punah. 4. Kewajiban manusia terhadap pohon. Itu ya. Ya, sekarang hutan. Kewajibannya apa toh? Nah, kalau kita menebang hutan, kita juga harus melakukan reboisasi atau penanaman hutan yang gundul. Bagus. 2. Kewajiban manusia terhadap sungai. Ya, sungai apa? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di sungai. Nanti akhirnya banjir. Ya kan? Kalau banjir yang rugi siapa? Yang rugi yang membuang sampah tadi, karena kebiasaan membuang sampah di sungai, rumahnya dekat sungai, sungainya digunakan untuk pembuangan tempat sampah. Itu enggak boleh ya. Terus kewajiban manusia terhadap hewan yang terancam punah. Bagaimana caranya? Nah, caranya yaitu dengan cara karantina hewan, pengembangan biakan. Nah, nanti silakan kalian bisa cari sendiri. Terus terhadap pohon, nah seperti di hutan tadi ya. Oke, mungkin untuk materi kita cukupkan sekian untuk subtema 1. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajarnya. Patuhi protokol kesehatan. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Mau ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.